Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel kesayangan kita, yaitu channel Sarang Boyo IT. Pada kesempatan kali ini aku akan memberikan tutorial ataupun tips bagaimana cara memasang aplikasi Dapodik versi 2022. Nah, sebelum kita mengunduh aplikasi Dapodik versi 2022, kita buka Google Chrome-nya. Kemudian kita ketik saja Dapodik beranda, ketik seperti ini aja, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, jadi kita sebelum mengunduh, kita alangkah baiknya untuk mengklik menu berita ini. Nah, ini jadi yang paling atas ada rilis aplikasi Dapodik versi 2022. Kemudian kita klik baca selengkapnya. Nah, ini seperti biasa, kepada yang terhormat. Nah, ini bisa kita baca sama-sama. Dan ini kita besari aja ya. Nah, ini pemutakhiran data semester 1 tahun ajaran 2021-2022 dilaksanakan menggunakan aplikasi terbaru yang saat ini dirilis, yaitu aplikasi Dapodik versi 2022. Yang sebelumnya adalah aplikasi Dapodik versi 2021. Kemudian integrasi data dan pembaruan aplikasi telah dilaksanakan agar aplikasi Dapodik versi 2022 dapat digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data dari satuan pendidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB. Yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran data adalah: yang pertama, cut off untuk program BOS reguler pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021. Nah, kita masih ada waktu sekitar 1,5 bulan lagi untuk menyelesaikan Dapodik. Kemudian dan cut off untuk program BOP tahap 2 pada jenjang PAUD, TK, KB, TPA, SPS, dan kesetaraan dilakukan pada tanggal 30 September 2021. Aplikasi Dapodik versi 2022 telah menggunakan database versi baru yang dirilis dalam bentuk installer, tidak ada versi updater. Untuk itu, secara teknis diharuskan melakukan uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya, itu versi 2021. Jadi aplikasi yang ada di laptop kita yang versi 2021 kita hapus dulu. Kemudian proses install aplikasi Dapodik versi 2022 dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, unduh dulu filenya, file installernya. Kemudian lakukan instalasi aplikasi Dapodik sudah diunduh. Kemudian lakukan refresh. Kemudian lakukan registrasi aplikasi Dapodik. Nah, jadi di sini yang terbaru juga ya. Maka setelah aplikasi diinstal, maka kita wajib untuk merubah passwordnya sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki minimal 8 karakter, kemudian mengandung huruf besar A sampai Z, mengandung huruf kecil A sampai Z, mengandung angka 0 sampai 9, dan mengandung tanda baca yang sesuai ketentuan. Kemudian kita bisa melihat sendiri perubahan apa saja yang diberlakukan ataupun diperbarui di aplikasi versi 2022 ini.
bisa dibaca sendiri pembaharuannya. Nah, di sini yang pertama ada penambahan atribut jumlah ayat di alat periodik. Kemudian penambahan atribut alamat jalan RT RW, nama dusun, desa, kode pos, lintang, bujur, dan wilayah di formulir tanah. Kemudian penambahan atribut subruang di formulir ruang khusus jenjang SMK. Kemudian penambahan panjang karakter atribut nomor SKHU dan nomor peserta ujian di formulir registrasi peserta didik. Nah, jadi yang selama ini yang bingung, yang kolomnya nggak cukup selama pengisian nomor peserta ujian, nah ini sudah diperbaiki ataupun sudah ada pembaruannya, yaitu penambahan panjang karakter. Kemudian penambahan beberapa atribut guna keperluan pemangku kepentingan di riwayat sertifikasi GTK. Kemudian penambahan atribut jenis bidang usaha di formulir bidang usaha khusus SMK. Penambahan atribut pekerjaan di formulir peserta didik khusus jenjang PKBM dan SKB. Nah, jadi selama ini peserta didik untuk khusus PKBM itu nggak ada kolom pekerjaan. Nah, ini ditambah untuk kolom pekerjaan, mana tahu warga belajar sudah berumur, jadi bisa ditaruh atribut pekerjaannya. Kemudian penambahan tabel dinamis guna kepentingan yang bersifat sementara. Kemudian penambahan validasi pengisian tugas tambahan kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Penambahan validasi sanitasi, penambahan validasi pengisian KIP atau PIP, penambahan info terkait pengisian survei PTM. Nah, kemarin yang belum mengisi survei PTM, nah di sini ada infonya nanti di Dapodik. Kemudian penambahan validasi batas minimal usia peserta didik jenjang TK adalah 4 tahun. Nah, jadi untuk jenjang TK nantinya jika usia peserta didik belum mencapai 4 tahun maka terkena validasi ya. Kemudian penambahan validasi batas maksimal usia peserta didik jenjang PAUD adalah 7 tahun. Nah, jadi jika ada peserta didik jenjang TK, jika usianya 7 tahun masih berada di TK maka kena validasi juga. Kemudian penambahan validasi batas minimal warga belajar jenjang kesetaraan adalah 72 tahun. Nah, jadi jika untuk warga belajar khususnya di PKBM kesetaraan paket C, paket B, paket A, nah itu dia dibatasi usianya ya, maksimalnya 72 tahun. Kemudian pembaruannya apalagi ya, proses kelulusan bersama tingkat akhir. Kemudian ada yang diperbaiki, yaitu perubahan proses bisnis penginputan ruang dan subruang khusus jenjang SMK. Kemudian perbaikannya perubahan paksa untuk mengubah password saat pertama kali login. Jadi setelah terinstall maka diwajibkan untuk mengubah password Dapodik. Kemudian aplikasi Dapodik versi 2022 ini yang memuat petunjuk teknis instalasi, registrasi online, registrasi offline, dan deskripsi dari setiap perubahan serta perbaikan pada aplikasi dapat diunduh melalui https://dapo.kemdikbud.go.id/unduhan atau pada bagian lampiran berita ini. Nah, jadi kita scroll terus ke bawah. Jadi di sini ada link unduhan aplikasi Dapodik versi 2022. Kita klik saja salah satunya. Kita klik. Nah, sudah kita terdownload ya.
Kemudian panduannya juga kita unduh. Sepertinya ada error nih. Kita bisa mengambilnya juga selain di lampiran ini, kita bisa mengambil di menu unduhan. Nah, kemudian di sini ada pilihannya lagi. Ada installer Dapodik Paudik Dasmen ataupun installer Dapodik Vokasi ya. SMK. Kita pilih yang di Paudik Dasmen ya. Karena sekolah saya bukan SMK, jadi kita pilih yang atas. Kita klik aja, kemudian kita download. Oke, udah selesai. Ini aplikasinya. Oke, kita lihat aplikasinya. Nah, aplikasi Dapodik versi 2022 ini ukuran size-nya sekitar 63,816 KB, sekitar 63 MB lebih. Nah, jadi ini bentuk installer. Jadi sebelum kita install ini, kawan-kawan semua wajib menghapus aplikasi yang sebelumnya. Oke, kita hapus dulu aplikasi yang sebelumnya. Menuju ke Open Control Panel, kemudian uninstall a program. Cari, nah ini jumpa yaitu Dapodik versi 2021C. Nah, ini kita hapus dulu aplikasinya sebelum kita menginstal aplikasi versi 2022. Hapus, kita uninstall. Oke, kita uninstall. Jadi setelah aplikasi Dapodiknya kita hapus dari control panel, maka nantinya laptop akan restart. Kita biarkan saja laptopnya restart. Kemudian setelah hidup lagi laptopnya, kemudian kita cek di control panel, kita pastikan bahwa aplikasi Dapodik versi yang lama sudah tidak ada ataupun sudah terhapus. Oke, sekarang kita tutup aplikasinya, kemudian kita buka hasil downloadan tadi. Kita buka aplikasi Dapodik yang kita download tadi. Cari yang hari ini. Nah, ini aplikasi Dapodik 2022-nya. Oke, kemudian kita install terus saja dengan cara kita klik kanan, kemudian run as administrator, klik yes. Nah, kemudian ini kita lanjut, kemudian saya setuju, lanjut, 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 pasang. Kita tunggu sampai instalasi selesai.
Jika tampilannya sudah seperti ini, sudah muncul tulisan selesai, maka instalasi aplikasi Dapodik sudah selesai. Maka kita klik selesai. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tutup saja. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita ini diarahkan untuk meregistrasi aplikasi Dapodiknya terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Kita lanjutkan di video selanjutnya bagaimana cara meregistrasi aplikasi Dapodik versi 2022. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dan aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.